Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarnya merasa nyaman. Namun, bagaimana kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cahyo. Desa Windu Alit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas, desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam bulan purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut alas mayit. Satu dari antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya, jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Nggak terasa ya, udah masuk ke part 4 dari cerita Gending Alas Mayit. Untuk kalian yang mau ngikutin cerita ini, sebaiknya kalian tonton dulu cerita Imah Lawang dan cerita Radio Tengah Malam dulu, agar kalian nggak bingung sama alur cerita di sini. Oke, di cerita ini aku akan masuk dan berperan sebagai seorang pria bernama Ardian. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Gila, ini cerita kiriman dari Cahyo. Sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pendengar, saat ini Cahyo, Pak Le, dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi, apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silakan hubungi saya di hotline telepon atau di media sosial. Oh iya, satu lagi yang penting. Mereka mencari petunjuk mengenai tabuh watu ringin. Untuk malam ini sekian dari saya, Radio Tengah Malam, undur diri. Oke, close. Aku membuka headsetku, menarik nafas sebentar, dan segera keluar ruangan. Gue bikin kopi dulu ya, Dik. Kalau ada telepon masuk, tolong terima dulu. Beres, nyantai dulu sana. Aku pergi ke dapur, mengambil gelas, dan menyeduh kopi hangat. Sekilas, kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pak Le, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi sangat membantu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu, Cahyo hanya bocah SMP yang sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran, seperti apa dia sekarang. Gimana, Dik? Ada yang nelpon? Ada, tapi rata-rata nggak serius. Nawarin jasa lah, minta alamat desa lah. Ya sudah, kita juga udah tahu bakal begini. Yang penting usaha dulu aja.
Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini yang berujung dengan pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. Ardian, woi! Teriak seseorang. Tidak. Ada 2 orang lagi menyusul dari belakang. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian, ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi. Dikejar debt collector lu. Enggak lah, gue dengar siaran lu tadi. Itu bener cerita dari Cahyo? Iya, Cahyo yang dulu dipanggil Panjul. Pokoknya kita harus bantuin dia. Kita utang nyawa sama dia. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang. Semoga ada informasi mengenai kutukan itu. Gue bikin kopi dulu ya. Oke. Sekalian bikinin juga nih buat 2 kurcaci. Beres. Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga sibuk mencari informasi melalui internet dan media sosial. Kalau info yang gue dapet, tabuh itu berarti pemukul gamelan ya? Bisa jadi. Kalau bener, berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat tabuh itu jadi spesial. Waturingin. Itu bisa jadi nama tempat. Kami berdiskusi cukup lama, namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran. Ada info apa, Dit? Sebenarnya nggak detail. Yang nelpon seorang perempuan ngaku namanya Ismi. Dia cuma bilang, kalau mau tahu tentang tabuh Waturingin dan desa Gending Alas Mayit, bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa. Ya, kalau cuma begitu, bisa jadi orang iseng yang mau ngerjain kita. Tapi, terakhir dia ngomong, salam juga buat cowok yang sering ngikutin Ardian, Nandar. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku menaruh curiga kepadaku. Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin gua? Gua nggak tahu, Dit. Bisa jadi dia emang tahu tentang hal gaib. Makanya gue sampein ke lu. Ucap Dika sambil menyerahkan kertas yang tertulis alamat desa di selatan Pulau Jawa. Ardian, setannya Nandar masih ngikutin elu. Iya, tapi ya udahlah, nggak ganggu ini. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP masing-masing. Sampai akhirnya terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami berlari menghampiri jendela. Tidak ada satupun hal yang aneh. Hanya angin kencang berhembus dari luar. Namun, saat akan kembali, listrik seluruh ruangan mati. Dit, mati lampu. Teriakku sambil menyalakan senter dari handphoneku. Sebentar gue cek. Kami kembali duduk di sofa, menunggu kabar dari Dika. Namun, sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini, tidak hanya itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Entah, dari mana asal suara itu. Ardian, itu suara dari mana? Komputer lu belum mati? Listrik mati, Nizar. Gimana komputer bisa nyala? Aku mencari asal suara gamelan itu. Namun, sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya malam, terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Didi, dia masih di dapur. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun,
Suara gamelan terdengar semakin jelas ketika kami mendekat ke sana. Ada apa, Di? Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangannya. Ia mengangkat dan memasukkan ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. Di, jangan, Di. Stop, Di. Ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai. Namun, tenaganya terlalu keras. Didi berdiri membelakangi tembok sambil tetap memegang pecahan kaca di tangannya. Kalian tidak usah ikut campur. Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. Ini peringatan. Gending alas mayat juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. Ardian, gimana nih? Kalau gini terus Didi bisa celaka. Aku berpikir sejenak. Teringat, korek pemberian Pak Le masih tersimpan di dalam tas. Ranto, Nizar, tahan Didi sebisa kalian. Aku segera berlari ke ruangan rekaman, mencari tasku, dan segera berlari kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek dengan ukiran kuno kukeluarkan dari tas. Pematiknya cukup keras, namun aku berhasil menyalakannya. Nizar, mundur! Ucapku pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan. Begitu juga dengan Andar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu. Ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan, terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam, berpakaian sinden, keluar dari tubuh Didi. Ucap, ini peringatan atau kalian juga akan mati. Ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruangan yang diselimuti oleh cahaya dari korek ini. Suasana mulai tenang, disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawanya ke ruang tamu. Dik, tolong, P3K. Itu Didi kenapa? Kesurupan. Kayaknya urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya. Tapi, kenapa Didi yang langganan kesurupan ya? Kami menoleh ke arahnya secara serentak, seolah setuju dengan ucapan Dika. Iya deh, kok lu melulu yang kesurupan? Kenapa sih lu? Aduh, mana gue tahu. Besok-besok, gantian lu pada aja. Gue ikhlas. Deh, ogah, amit-amit. Jawab Ranto sambil mengikatkan perban di tangan Didi. Besok, gue mau nyoba nyamperin lokasi yang dikasih Dika tadi. Siapa tahu bisa ada petunjuk. Gue ikut. Pokoknya, gue bantu sampai selesai. Iya, kita semua ikut. Lo udah babak belur kayak gini, mendingan standby aja di sini sama Dika. Biar gua, Nizar, sama Ranto yang kesana. Esok harinya kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos. Dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja, saat mendekati lokasi, medan semakin berat. Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi hutan-hutan jati yang tersusun dengan rapi. Ini bro, lokasinya.
Yakin? Udah bener sesuai di peta? Bener. Tinggal lu cari perempuan yang telepon kemarin. Siapa namanya? Ismi. Segera aku turun dari mobil, menanyakan tentang perempuan yang bernama Ismi kepada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. Di sana rumahnya. Katanya mobil masih bisa masuk kok. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita, masih muda, sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. Permisi mbak. Bener, ini rumah Mbak Ismi. Kami dari radio tengah malam. Benar, kemarin Mbak Ismi yang nelpon. Oh, Mas Ardian ya? Masuk dulu, Mas. Maaf, rumahnya berantakan. Sebuah rumah tua, namun tidak kumuh. Rumah yang terawat dengan baik. Hawa sejuk tetap terasa, walau di tengah panasnya udara siang hari. Cangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. Mbak Ismi, terima kasih kami udah disambut. Maaf, saya agak lancang. Tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayat maupun tabuh waturingin. Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya. Yang cerita nanti bukan saya. Tunggu sebentar ya. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya berjalan dengan hati-hati dan mendudukkannya di dekat kami. Ini kakek saya, Mbah Rusman. Dia yang akan menceritakan semuanya. Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbah Rusman. Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan? Kami hanya mencari informasi, Mbah. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal hal gaib yang akan mencoba menghentikan kutukan itu. Bagus. Jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian mati. Kami sangat mengerti akan hal itu. Setidaknya, aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. Menginaplah semalam di sini. Nanti malam kalian akan tahu semuanya. Kami saling menoleh dan menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami sangat tulus, sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga terhadap mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyiapkan keperluan kami, mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal, hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Bohlam yang redup di ruangan ini cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makan malam tadi dan mengumpulkannya di pawon belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang terbanting dengan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama, semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar. Persis seperti yang di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Ismi, Nizar, Ranto. Aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera menghampiriku, namun Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil
dan sebuah pemukul. Ismi, itu Mbak Rusman kenapa? Ini yang kalian ingin tahu. Kutukan gending alas mayit. Mbah Rusman dulunya berasal dari desa Windu Alit. Sebenarnya kutukan ini sudah sirna. Namun, entah beberapa bulan lalu, tiba-tiba saat bulan purnama, Mbah jadi seperti ini. Mbah Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun sebelum itu terjadi, Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang keluar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya. Namun, ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi memukul kembali gong itu sehingga tarian Mbah Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu sewaktu muda, Mbah Rusman hidup di desa Windu Alit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbah Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi, karena tidak ingin mengambil resiko, Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa. Terlalu mengerikan. Sesuatu yang dihadapi Cahyo dan Pak Le ini benar-benar mengerikan. Ismi, bantu Mbah. Ucap Mbah Rusman segera menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri membantu memegangi Mbah Rusman dan mendudukannya di posisi yang nyaman. Ismi, serahkan gong dan pemukulnya ke mereka. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. Tapi Mbah, nanti kalau kumat lagi, Sudah, serahkan saja. Mbah juga nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu. Ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tabu waturingin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu. Dan gong itu hanya gong biasa. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras. Seandainya ini kami bawa, apa Mbah Rusman bisa melewati purnama berikutnya? Enggak, Mbah. Kita nggak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini. Walaupun ini adalah tabu waturingin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windu Alit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabu yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada di sebuah sendang di alas mayit. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Ismi terlihat sedih. Ia mengerti maksud Mbah Rusman. Namun, ia belum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mengambil telepon genggamku, mencoba menghubungi Cahyo, dan menceritakan kejadian malam ini kepadanya. Awalnya, Cahyo sependapat dengan kami. Namun tiba-tiba, telepon disambungkan kepada seorang wanita. Mbah Rusman, ucap wanita dari telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan saja suara dari telepon itu. Mbah, kula Sekar, anak Pak Sardi. Sardi? Sardi sudah punya anak. Ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbah Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windu Alit. Piye kabar Sardi nak Sekar? Masih rajin ngaji? Ucap Mbah Rusman dengan semangat, walau dengan tubuhnya yang lemah. Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa, nyoba bantuin sebisanya di sana. Mata Mbah Rusman berkaca-kaca. Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. Nak Ardian, nak Cahyo,
kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windu Alit. Selamatkan Sekar dan semua orang di sana. Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbah Rusman. Setidaknya, ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi, walau harus mengorbankan sisa umurnya. Baik Mbah Rusman, amanah Mbah saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar. Berarti, kalau gitu umur Mbah Rusman cuma tinggal 1 purnama lagi. Enggak, hanya Tuhan yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu. Aku mengambil tasku, memasukkan gong dan tabuh watu ringin ke dalam tas. Ismi, Mbah Rusman, setidaknya tolong terima pemberian saya ini. Sebuah korek api dengan ukiran kuno yang diberikan Pak Lek dulu, kuserahkan pada mereka. Ada kekuatan pada api korek ini? Kamu yakin? Saat purnama datang lagi dan Mbah mulai seperti tadi, coba kamu nyalain ini. Benda ini sudah menyelamatkanku berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian juga. Nizar mendekatiku, seolah tidak setuju. Ardian, kamu yakin? Nizar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkannya di pabrik gula. Iya, aku yakin Pak Lek pun pasti juga tidak keberatan. Ismi menerima korek api pusaka pemberian Pak Lek. Kami menutup perbincangan kami dan beristirahat. Paginya, kami izin pamit kepada Mbah Rusman dan Ismi. Kami berjanji suatu saat kami akan mampir kembali kemari, setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelumnya, kami harus mengantarkan benda ini ke Cahyo dan Pak Lek. Semoga saja ini benar-benar berguna untuk mereka. Bersambung teman-teman dan lanjut ke part 5 ya. Karena kalau dilanjutin di part ini akan panjang banget. Tapi janji stay terus di channel aku. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian agar channel aku ini bisa sedikit demi sedikit berkembang. Aku Santi, pamit undur diri.